Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang sedang diperdebatkan oleh beberapa apologetika Kristen, yaitu apakah penyaliban Yesus Kristus adalah rencana Allah atau rencana iblis? Pertanyaan ini penting, karena kalau salah dipahami bisa membuat jemaat menjadi bingung, bahkan terpecah. Tetapi Alkitab memberi kita jawaban yang jelas. Penyaliban Yesus adalah peristiwa di mana kuasa jahat bekerja melalui manusia, namun Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya. Mari kita dengarkan jawaban dari 5 perspektif ini. Yang pertama, fakta sejarah bahwa tangan manusia yang menyalibkan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Injil, jelas sekali siapa yang menyalibkan Yesus. Yudas mengkhianati dia. Imam-imam kepala iri hati dan memfitnahnya. Pilatus mencuci tangan, tetapi tetap menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Semua ini adalah tindakan manusia, nyata, historis, tercatat dalam sejarah. Artinya, Yesus tidak mati begitu saja. Ia mati karena ada persekongkolan jahat, karena manusia berdosa mengambil keputusan yang salah. Yang kedua, dari perspektif fakta rohani, bahwa ada peran iblis yang menggoda manusia. Alkitab juga memberi catatan rohani dalam Lukas 22 ayat 3 berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Dengan kata lain, iblis bekerja di balik layar. Iblis memang ingin menggagalkan rencana Allah. Ia ingin menghancurkan Mesias. Jadi benar, ada kuasa gelap yang ikut bermain dalam peristiwa salib. Namun saudara jangan lupa, Yudas tetap memilih untuk menyerahkan Yesus. Artinya, iblis menggoda tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, fakta teologisnya, rencana Allah yang harus memang tergenapi. Sekarang kita lihat dari kacamata Allah sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 berkata, Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Perhatikan ayat ini saudara. Dua hal berjalan bersamaan. Manusia berdosa menyalibkan Yesus, tetapi semua itu menurut maksud dan rencana Allah. Jadi Allah tidak kaget. Salib bukan kecelakaan. Salib adalah jalan yang sudah ditetapkan sejak semula untuk menyelamatkan manusia. Yang keempat, bahwa ada kesukarelaan yang dilakukan oleh Kristus. Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya. Lebih daripada itu, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus bukan korban yang tidak berdaya. Dia rela menyerahkan diri. Ia taat sampai mati di kayu salib demi kasih kepada kita. Jadi, kesimpulannya, salib adalah bukti kasih Allah yang paling besar. Allah tidak menyerahkan anaknya dengan paksaan, melainkan anak itu sendiri yang rela mengorbankan dirinya. Yang kelima, bahwa memang nubuat harus tergenapi. Nabi Yesaya sudah menubuatkan hal ini ratusan tahun sebelumnya. Dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi salib bukan sekedar kisah tragis. Itu adalah penggenapan nubuat. Allah memang merencanakan keselamatan melalui penderitaan Sang Anak Yesus Kristus. So, saudara-saudara, apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Yang pertama, jangan bingung atau terpecah. Saudara jangan sampai bertengkar terkait pertanyaan apakah salib itu rencana Allah atau iblis. Jawabannya, keduanya terlibat. Tetapi di atas segalanya, rencana Allah lah yang menang. Yang kedua, jangan menyalahkan Allah seolah-olah ia pelaku dosa. Allah tidak berbuat jahat, tetapi ia sanggup memakai kejahatan untuk menggenapi rencana baiknya. Sama seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang ketiga, jangan anggap Yesus sebagai korban. Yesus adalah penyelamat yang merelakan dirinya, yang dengan kasih-Nya menanggung dosa kita. Yang keempat, belajarlah percaya pada rencana Allah. Kadang hidup kita penuh kejahatan, pengkhianatan, atau penderitaan. Tetapi salib mengingatkan kita, Allah bisa memakai hal yang paling buruk untuk mendatangkan kemenangan terbesar. So, kesimpulannya bagi saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan, salib adalah misteri besar. Kuasa jahat bekerja, manusia berdosa bertindak, tetapi Allah yang berdaulat dan kasih Kristus rela berkorban. Itulah Injil kita. Mari jangan berdebat, tetapi mensyukuri sebab melalui salib kita diselamatkan. Iblis mengira salib adalah kemenangan bagi kegelapan, tetapi Allah menjadikannya pintu kemenangan bagi terang. Jangan salah paham, salib bukan tragedi. Salib adalah strategi kasih Allah bagi keselamatan dunia, keselamatan saudara dan saya.
Tuhan Yesus mengasihi seluruh jemaat Allah dimanapun saudara berada. God bless you.